dari Info Komputer Pak, dari Kompas Gramedia. Ya. Jadi kami mendampingi Kominfo untuk peliputan khusus Smart City ini. Oke. Jadi nanti hasil outputnya ini ada dua Pak, berupa pertama liputan di websitenya Info Komputer. Itu tentang salah satu inovasi. Kemarin saya rencananya mau meliput soal si Lawo ya Pak. Kemudian nanti output kedua berupa buku. Jadi semua 50 kota yang ikutan Smart City 2022 ini akan diprofilkan buku berisi profil daerah, inovasi dan master plan-nya yang nanti sudah dibuat sama timnya Pak Pris. Nah, di buku itu juga ada visi misi, lebih ke visi misi pemimpin daerah. Jadi kali ini saya pengen mendengarkan nih dari Bapak nih visi misi terkait pembangunan di Kota Dumai ini nih Pak. Oke, saya mulai ya Pak ya. Ini Pak, ya seperti yang tadi saya bilang, saya pengen tahu nih Pak, visi besarnya Bapak saat memimpin Kota Dumai ini seperti apa nih Pak? Jadi Dumai ini kan memang sudah lama nih, memang secara alam geografis kita kan sudah qadar Allah lah ini, takdir Allah memang kita geografis baik untuk pelabuhan Mbak. Jadi memang nggak mau pasti kita wajib memang di visi itu memang harus ada pelabuhannya. Jadi kita memang dengan teman-teman menyusun lah dengan tim Bapeda kita, tenaga ahli kita membuat untuk bagaimana terwujudnya Dumai sebagai kota pelabuhan industri yang unggul dan bertumpu pada budaya Melayu. Kenapa kami ambil Melayunya? Karena memang kita negeri Lancang Kuning Mbak. Karena di Melayu ini memang banyak filsafat yang luar biasa yang kami anggap ini sebagai roh pembangunan Kota Dumai lah Mbak. Karena kami ingin bagaimana pelabuhannya, industrinya. Karena Dumai ini memang alhamdulillah ada 140 industri yang luar biasa yang hari di bidang baik CPO dan sebagainya. Dan juga sebagai penumpang lah, bagaimana ekonomi kami lebih meningkat. Dan kami berharap dengan visi ini kita memang ada 4 misi yang sederhana Mbak. Maka kami teman-teman, saya tidak mau banyak-banyak, saya bilang intinya 4 misi tapi bisa mencakup keseluruhan. Pertama Mbak, kita mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing Mbak, dan tetap bertumpu pada pelabuhan dan industri. Kenapa kami ujung-ujung ke pelabuhan industri Mbak? Karena kami pelabuhan ini yang terbesar nih, untuk Sumatera kita terbesar. Cuman hari ini memang belum tersentuh, kami ingin ke depan next, kami sudah jumpa juga dengan Pak Menteri sebagainya. Kita belum ada peti kemas Mbak. Peti kemas ini kalau nanti jadi insya Allah dengan Pelindo, dengan Wilmar, saya yakin insya Allah turunan dari CPO ini yang selama ini dikirim ke Medan, dikemas di Medan, insya Allah Mbak ke depan di Dumai. Baik buat sabunnya, minyaknya. Selama ini Mas, minyak itu semua di packagingnya di Medan. Karena mentahnya aja. Ini saya yakin Mbak kalau ini berhasil nanti, next kami target tahun depan Mbak. Karena memang ada prosedur. Dan kami dengan Pelindo, dengan Kadin, semua saya rangkum Mbak. Kemarin saya juga jumpa dengan Menteri Perdagangan, dengan apa, nampaknya oke. Tinggal bagaimana kita menguatkan. Saya yakin kalau ini berhasil, insya Allah Mbak, angka pengangguran Dumai yang hari terkecil di Riau, saya rasa makin kecil Mbak, karena membutuhkan buruh yang cukup luar biasa. Yang kedua Mbak, SDM. Mau nggak mau kita harus wujud SDM yang berkualitas Mbak. Tetap berjati diri Melayu. Kenapa kami ingin Mbak ada suatu karakter lah Dumai ini memang walaupun kita heterogen, tapi Melayu ini karena kita di mana bumi bijak silangit dijunjung. Dan lagi-lagi Mbak, Melayu ini memang banyak suatu filsafat dan historis yang luar biasa Mbak. Baik jadi Sultan Siaknya dan sebagainya. Jadi kami kembangkan sehingga insya Allah jati diri Melayu tetap ada di negeri Dumai ini. Yang ketiga Mbak, infrastruktur. Memang kami bagaimana Dumai ini Mbak terbesar se-Indonesia Mbak, kota terbesar, 206.000 hektar. Tidak akan sanggup kita Mbak kalau kita tak bisa membangun tanpa bantuan pusat. Makanya kami masukkan divisi ketiga itu menunjukkan infrastruktur wilayah Mbak. Kami ingin setiap wilayah itu menikmati lah APBD kita, APBN, dan alhamdulillah Mbak kami dengan teman-teman Peda dan seluruh PD bertahap Mbak menginventaris mana daerah yang belum tersentuh sama sekali. Ini kami kembangkan. Dan terakhir Mbak, ujungnya pasti government, pemerintahan. Kami bagaimana Mbak meningkatkan kualitas Mbak, tata kelola pemerintahan yang baik. Mau nggak mau kami bagi hari ini dengan alhamdulillah dengan pendampingan Kominfo ini salah satu mempercepat Mbak bagaimana reformasi birokrasi yang ada di Kota Dumai. Mungkin dari kami Mbak. Nah, ini kan tadi Bapak mengatakan bahwa salah satunya SDM tuh Pak. Betul, ya, dengan jati diri tetap Melayu. Iya. Apa yang dilakukan tuh Pak untuk meningkatkan SDM itu Pak? Jadi Mbak, saya dari kami loh Mbak. Dari kami ingin bagaimana, mohon maaf Mbak, ASN ini kalau tidak dari atasnya agak susah. Maka kami Mbak, dari kami mengajak lah. Pertama Mbak, kita menerapkan disiplin pegawai Mbak. Jadi kita ada punishment, ada rewardnya. Hari kami telah berperuang Mbak. Mohon maaf memang agak strength, ya mungkin di Riau cuma Dumai lah Mbak yang mengurangi tunjangan TPP-nya Mbak.
Karena ini saya mohon maaf dengan kita membuat absen tuh mau nggak mau dia nggak apel, sekian hari ada potongannya. Karena saya dulu mantan kadis, Mbak, ini saya buat dan berhasil. Saya nggak perlu lagi ngontrol, Mbak, orang puskesmas nggak perlu ngontrol, karena sama dia yang akan mengontrol, Mbak. Dengan tak apel dia akan potong sekian, kan. Ini kan berdampak. Karena sekarang mohon maaf konotasi ASN ini kan masih kan karena udah gaji dari sekolah kan, Mbak, tinggal tunjangan. Yang kedua, Mbak, kami hari ini bagaimana mengembangkan, Pak, SDM kami baik pelatihan-pelatihan. Nah, ini kami dengan BKD walaupun kami APBD terbatas, kami juga ingin menggenjot, Mbak, bagaimana kami meningkat SDM dengan pelatihan-pelatihan. Dan kami juga hari ini, Mbak, mohon maaf dengan teman-teman, saya juga ingin merangkul, Mbak. Setiap tahun kita buat outbound dengan teman-teman, Mbak, OPD. Ingin mengambil satu apresiasi, Mbak. Bagaimana kami ingin ketua OPD sama semangat dengan kami. Karena minimal, Mbak, kita ini harus berlari untuk rumah ini. Karena kalau kita berjalan, kita akan ketinggalan. Makanya berharap dengan kepala OPD semangat sama lah. Dengan kondisi mohon maaf, Mbak, OPD kita sangat terbatas, sangat kecil. Dan alhamdulillah berkah kemarin, Mbak, tahun APBD ini, APBD Pink, alhamdulillah ada pendapat berlebih dari transfer berlebih. Ini kita kembangkan, Mbak. Bagaimana kita, mohon maaf sekali lagi, kami ingin kepala OPD juga semangat sama membuat teamwork yang kuat. Saya yakin, Mbak, apapun yang pelatihan apapun, kalau teamwork nggak kuat tidak akan berhasil. Makanya kami ingin Polo PD menyatukan satu hati lah dengan teman-teman di lintas bawah, karena kami ingin amanah ini kan diberikan, Mbak, sebentar aja, Mbak, kan. Kalau nggak kita hilang, dia jabatan hilang kita kan. Makanya kami ingin amanah yang diberikan ini tolong maksimalkan lah, karena ini nanti untuk kita, Mbak, bukan orang lain. Jadi banyak, Mbak, seharusnya kami buat untuk SDM ini ya, tapi ya kami bertahap lah, Mbak. Bagaimana nanti SDM ini betul-betul menjadi profesional. Kami bangga, Mbak, mohon maaf hari ini kami di Riau, bukan saya apa ya, untuk SDM kita termasuk baik, Mbak. Dan kami hari ini, Mbak, bagaimana di keuangan, tahun ini kami merekrut, Mbak, tenaga ahli. Semua OPD, Mbak, kita satu orang satu akuntansi. Karena mohon maaf hari ini laporan keuangan terlambat, Mbak. Kenapa emang akuntansi tidak bisa? Dia macam dokter, tidak bisa sekolah harus khusus sekolah akuntansi. Hari ini kami merekrut tenaga ini, ada 37 OPD, Mbak, yang kita akan siapkan akuntansinya untuk membaca laporan keuangan dan lainnya, Mbak. Sehingga kami yakin insya Allah dengan akuntabilitas, dengan kita transparan keuangan ini, saya yakin insya Allah ini juga memicu, Mbak, dari semangat kita untuk bagaimana Dumai lebih baik. Saya, Mbak, Dumai ini kan kota, Mbak. Mohon maaf, saya 20 tahun di Dumai, Mbak. Belum ada sesuatu yang menarik orang kemari, Mbak. Orang kemari hanya untuk mungkin Pantai Koneng lah. Kami juga berkah Pantai Koneng, Mbak. Walaupun sederhana tapi sudah viral ada Pantai Koneng. Hari ini, Mbak, insya Allah kami juga bagaimana tempat-tempat kuliner, destinasi wisata macam kami perbaiki jalan, Mbak, itu pertama. Yang kedua, kami membuat Mbak, suatu ada suatu yang branding, Mbak, untuk Dumai. Dan insya Allah, Mbak, kami hari bangun MPP. Karena MPP, Mbak, MPP wajib kita bangun. Karena Dumai memang saya ingin memang ada aturan dari Menpannya, ini wajib untuk daerah. Karena kami ingin mempercepat, Mbak, meyakinkan investor bahwa dengan satu pintu kita perizinan akan menjadi mereka nyaman dan transparan. Yang kedua, Mbak, kami ingin bagaimana masyarakat juga dilayani. Karena MPP, Mbak, saya lihat luar biasa. Karena melayani semua, Mbak, baik aduan masyarakatnya, nanti bayan pelayanan pajaknya, SIM-nya dengan instansi vertikalnya, dengan PBB, semua. Nanti ada plus, Mbak, situ kan semi ingin buat ada satu yang unik lah. Karena kami ingin daerah lain mungkin ada yang unik. Kami nanti, Mbak, itu ada balai nikah. Nanti BM1 menjemput orang pengantin dan saya saksinya, Mbak. Ini untuk inovasi aja sih. Bagi masyarakat juga menikmati juga mobil plat merah BM1, Mbak. Yang kedua, Mbak, di mana, Pak? Di MPP, Mbak. Di MPP itu, Mbak, ya. Oh, ada pelaminan. Ada pelaminan, Mbak, ya. Nah, yang kedua, Mbak, alun-alun, Mbak. Kita punya lahan sekitar 4 hektar. Alun-alun ini cukup baik, cuma belum dikemas. Hari ini alhamdulillah dengan bentuk BBN, CSR, PBD, target tahun clear, Mbak. Kita akan buat panggung budaya, ada kampung kulinernya, karena Menteri Pariwisata Kreatif, Mbak, sangat senang. Pak Sandi sangat senang ada bukan hanya seni budayanya tapi ada ekonominya. Maka ini yang dua hal ini kami maksimalkan, Mbak. Target kami insya Allah, Mbak, hari ini kita lihat ada kampung kuliner, Mbak, yang sudah ramai, yang sudah tertata, tapi dia belum maksimal. Tahun ini, Mbak, kami akan benahi secara keseluruhan dan kayak berapa nanti mudah-mudahan bulan 11 kita launching. Ini untuk, Mbak, ada ikon Dumai lah. Panggung budaya kan kita buat setiap minimal, Mbak, sebulan 2 kali. Kami ingin masyarakat juga pendatang menikmati, Mbak, hiburan-hiburan karena Dumai ini kaya, Mbak. Selain kaya alam juga kaya suku, Mbak. Kita 18 suku yang punya aneka ragam suku yang punya seni budaya yang luar biasa. Dan sanggar kita jadi hidup, Mbak. Sanggar kita hidup. Maka kami ingin peluang ini, kekuatan ini kita akan menjadi suatu hal menarik. Ketiga, Mbak, karena kita memang negara Melayu, identik dengan Islam. Kami ingin, Mbak, bangun Islamic Center, bukan hanya untuk ibadah, ya, Mbak. Di situ juga akan ada pusat ekonomi. Kayak kita buatkan kios-kiosnya untuk juga menampung semua UMKM di Kota Dumai, Mbak. Karena kami sudah siapkan 7 kios untuk 7 kecamatan. Mohon maaf, Mbak, kalau
kita ke Sumbar atau ke Bali lah. Bali Mbak, aqua kecil jadi bisa diolah bisa. Harga 5.000 perak bisa jadi uang Mbak. Nilai jadi uangnya. Maka hari kami Mbak rumah ini sul kaya. Ada keripik cabai, ada bulu kembojo, ada kain tenun, banyak yang kita bisa jual. Saya yakin tidak bisa cepat drastis laku Mbak. Saya bilang sama teman-teman UKM. Tapi kita tampilkan dulu saya bilang. Kita support dari BD kita Mbak, baik dari CSR, dari Basnas, kita support untuk memberi modal lah. Tidak perlu mahal Mbak, tapi saya yakin dengan orang berkunjung hari ini mohon maaf Mbak dengan tol buka ini berkah untuk rumah ini. Kunjungan weekend rumah luar biasa. Hari ini kita lihat Mbak, pusat jajanan Mbak itu otomatis muncul. Ada toko-toko jajan rumah sudah muncul Mbak, ada 2-3 pusat jajanan. Berarti daya beli tinggi. Maka peluang ini kami dengan UMKM dengan teman-teman ini peluang untuk rumah ini. Makanya selalu kita siapkan yang bagus. Termasuk etalase Mbak, hari ini tahun ini kami siapkan etalase semua hotel. Jadi etalase ini menampung semua UMKM di Kota Dumai. Saya yakin keluaran ke hotel ada nampak, ya yakin Mbak, pasti ada yang mau dibeli oleh-oleh lah. Karena kita belum nampak yang betul-betul baik. Tapi hari ini kami tetap optimis Mbak, ini akan menjadi daya ungkit ekonomi yang luar biasa. Karena kami ingin ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja bisa juga menyumbangkan dari hasil baik olahan dia sendiri maupun dari anak muda kerajinan tangan Mbak. Ini Mbak, ya segitiga ini akan menjadi pusat luar biasa Mbak. Dan insya Allah nanti Desember clear, Januari kita buat Car Free Day Mas. Saya juga Car Free Day sesuatu yang menarik saya lihat kan. Karena dengan Car Free Day orang akan berjualan nih. Ya tetap menjaga kebersihan, keamanan itu Mbak. Ini akan kita coba Mbak insya Allah. Oh ini targetnya 2022 sudah clear dibuka? Mbak? Ya clear Mbak. Ya. Yang ini ya Pak, yang taman? Ya taman kalau di Dumai Center sama MPP Mbak. Ini tadi kan Bapak menyinggung soal tol ya, tol buka ya, terus ya. Jadi ada pengaruhnya ya Pak tol ini. Jadi orang-orang dari sekitar ya, Pekanbaru itu banyak datang. Betul Mbak. Oke. Apalagi sudah buka ini Mbak, buka ini Pelabuhan Melaka. Dengan tiket mahal nih orang ke Melaka dari Dumai Mbak. Otomatis hotel dia laku, Grab laku kan ini dia alhamdulillah kan. Oh ada pelabuhan untuk ada menuju Melaka, Melaka, Port Klang, Muar Mbak. Ada tiga pelabuhan Malaysia yang di sini. Jadi boleh dibilang Dumai ini bisa jadi kota transit untuk Iya Mbak. Dan itu yang pengen digarap gitu. Betul Mbak. Jadi mereka transit dan menghabiskan uang di betul juga. Mbak, iya. Umroh ya. Oh, umroh juga. Iya Mbak. Yang lebih murah Mbak, lebih dekat 8,5 jam dari Kuala Lumpur ke apa? Kalau Jakarta kan 9 jam sampai 9,5 jam Mbak. Nah ini 8,5 jam. Mereka lewat Kuala Lumpur. Iya, dan lebih murah Mbak. Lebih murah ya. Iya betul Pak. Ya. Infrastruktur ini jalan juga itu pasti Mbak ya. Kita hari ini Mbak dengan mohon maaf Mbak dengan dapil-dapil DPRI yang ada di dapil Riau kita intens Mbak. Alhamdulillah Mbak ya insyaallah tahun depan kita juga dapat pembangunan jalan Mbak yang hari rusak Mbak, Jalan Sudirman, jalan daerah industri, daerah tempat pusat ekonomi Mbak yang sayuran. Tahun depan tariknya insyaallah Mbak. Dan mohon doa Mbak, mudah-mudahan DID kita karena kita dah melalui tahapan rencana kita terbaik masuk 5 besar. Kita tepat waktu untuk penetapan BD. Ini ada reward dari Kemenkyu Mbak. Namanya dana insentif daerah. Ini lebih kurang 30 sampai 30 miliar Mbak. Ini kalau dapat tahun depan insyaallah juga sebagai pendongkrak untuk infrastruktur yang luar biasa Mbak. Jadi prioritas 1 atau 2 tahun ke depan ini apa Pak? Ke government atau ke infrastruktur atau apa? Saya Mbak sejalan Mbak. Baik dari pariwisatanya, infrastrukturnya maupun pemerintahan Mbak. Karena mohon maaf kalau pemerintahan nggak kita kuatkan Mbak, mohon maaf Mbak. Ini jelek nama kita Mbak kan. Maka ada inovasi-inovasi kita ini baik Selau maupun lainnya ini akan mendongkrak Mbak. Bagaimana orang yakin lah. Nampak sepele Mas. KTP Mbak, mohon maaf selama ini ya tanda kutip Mbak masih ada yang bayar, ada yang bermain. Besok kita buka Mas. Makanya saya dengan yang baru kita MOU Mbak dengan kadisnya tidak ada lagi mohon maaf Rp1 pun akan ada pembayaran di Baru Capil karena di MPP kita buat 1 pintu semua Mbak, 1 pintu. Termasuk Mbak kita hari ini kerjasama dengan Maxim, Grab Mbak. Jadi semua nanti kita tawarkan mau diantarkah atau nanti dijemput Mbak. Nah ini kita sudah ada komunikasi, tinggal insya Allah siap nih MPP langsung kita launching Mbak, baik dengan Grabnya. Di sini Maxim Mbak, ada Gojek juga ya. Nanti mana yang nanti terserah Mbak, mana masyarakat milih lah. Karena kan saya lihat dengan 5.000, 10.000 mereka bayar kan timbang jemput Mbak kan minyak lagi apa semua waktu habis cantar. Tapi ini perlu memang pendalaman dari segi MOU nanti Mbak. Berarti itu salah satu misi ya tadi kan misinya di bidang meningkatkan tata kelola yang baik itu pelayanan ke masyarakat salah satunya ya Pak.
Berarti si Silawo ya, itu Mbak. yang Silawo, ya. dimaksudkan. Nah, terkait Silawo ini Pak, itu apa tujuan Silawo ini Pak, selain untuk meningkatkan pelayanan itu Pak? Jadi Mbak, selama ini kan orang ngurus administrasi dulu kan susah Mbak. Contoh Mbak, belangkunya kadang nggak ada, apa semua nggak ada, kertas nggak ada. Hari ini Mbak kita buktikan dengan teman-teman OPD. Maka saya bilang Silawo ini kita launching, jangan hanya launching aja, habis itu hilang saya bilang. Maka Mbak, dari kelurahan Mbak, kelurahan juga siap. Bagaimana Mbak orang langsung daftar, terekam di kelurahan, maka di tahun depan insya Allah Mbak kita buat 3 titik Mbak. Kita ada yang jauh Mbak, Sungai 9, Bukit Kapur. Jadi orang nggak perlu lagi rekam KTP di Dumai atau di MPP Mbak. Ya kemarin saya ke Bukit Kapur Pak. Ya. Jadi termasuk kecamatan Mbak. Jadi orang sana tinggal rekam, udah mereka tinggal tunggu Mbak. Dan ada saya mantan di rumah sakit Mbak, harus ada Mbak time kapan siapnya. Jadi memang harus ada. Saya mau nanti orang Baduk Capil betul-betul mengemas nih Mbak, jangan nanti kita dimalukan nih kan. Kita buat aturan harus komitmen juga Mbak. Misalnya contoh KTP 2 hari clear. Kalau ada memang masalah ada apa, kita kabar dengan WA kan mudah kan Mbak. Di sosial media mudah sekarang. Termasuk juga Mbak perekaman apa semuanya harus ada time schedule jelas Mbak. Makanya soal Mbak, saya sudah panggil semua orang Baduk Capil, tinggal kita lagi seleksi assessment kadisnya. Mudah-mudahan sepakat lah Mbak, karena memang Baduk Capil ini ada proses kita yang tetap rekom dari Kemendagri. Tapi saya yakin Mbak, kalau Silawo ini jalan, saya yakin sudah sekian Mbak orang berurusan dengan kependudukan lebih jauh kurang Mbak. Bayangin Mbak kalau Sungai 9 ya Honda kemari, ongkos minyak lagi nunggu lagi nggak jelas statusnya, ya kan? Di kantor udah cukup Mbak. Makanya yang jauh-jauh nanti rekam tetap Sungai 9 ada 1 di kecamatan, nanti rekam di sana di ada 3 Mbak, 1 lagi di Mendang Kampai. Kalau 3 ini sudah perekaman Mbak, saya yakin insya Allah juga mengurangi Mbak kos dari masyarakat. Sama pungli tadi juga ya? Itu wajib Mbak, pungli wajib. Karena sudah elektronik semua, jadi pungli hilang ya. Kalau tadi saya agak balik nih Pak. Kan tadi Bapak mengatakan bahwa sejak ada tol gitu ada kunjungan drastis. Itu ada angkanya nggak Pak? Berapa yang naik? Ada Mbak, dari pariwisata Mbak, dari nanti pas ada data untuk kunjungan tuh. Ya kita Mbak setiap ada hotel, kita minta tuh data Mbak dari pariwisata. Nanti saran kita kasih Mbak lah. Saya nggak hafal tuh. Tapi Mbak dari kunjungan lebih jauh memang banding dulu bisa 5-6 kali lipat Mbak. Gitu ya. 5-6 lipat ya. Nah, ini kita kan smart city ya Pak. Dengan misi dan visi Bapak tadi, bagaimana smart city ini apa bisa membantu nih Pak? Pasti Mbak. Apa nih yang bisa? Satu Mbak, kita kan ada smart di government Mbak. Kita ada jalani alhamdulillah walaupun masih proses pengendalian. Kita ada absen, itu ada e-office, itu Mbak ada Silawo. Kita juga ada, mohon maaf Mbak, kalau di kesehatan Mbak alhamdulillah kita ada jalan Mbak. Kita ada namanya lupa Mbak, Simpus Mbak, sistem informasi puskesmas. Jadi Mbak di puskesmas itu Mbak nggak pakai kertas lagi Mbak. Sekarang sudah pakai tablet semua. Jadi pasien masuk pakai tablet, resep juga langsung connect ke puskesmas. Ini alhamdulillah Mbak, karena saya kesehatan memang sama pendidikan udah lama Mbak emang. Ini alhamdulillah kita upgrade Mbak, udah jalan. Kami ingin Mbak bagaimana kesehatan masyarakat juga nyaman Mbak kan, tidak menunggu antri lama. Ini PR Mbak ke depan rumah sakit. Meski kita memang agak berat karena memang ada resume medis harus di kertas Mbak. Ini lagi menundukkan di komite medis. Dengan tablet ini kita bisa melayani semua Mbak. Ini lagi kita proses. Jadi masyarakat datang itu sudah daftar duluan gitu Pak? Bisa Mbak, dari bisa aja online bisa. Kalau puskesmas Mbak, karena kita ada kerjasama dengan BPJS, jadi datang langsung dengan nunjukkan apa aja. Nick bisa Mbak, dengan nick bisa ya. Karena saya ingin nick ini semua sudah connect ke semua Mbak. Banyak sih Mbak, termasuk juga kita hari ini Mbak, mohon maaf, kita kan di Dumai kan sampah luar biasa nih Mas. Jadi kami bagaimana Mbak, yang masalah environment Mbak, lingkungan ini kita nomor 1 nih. Karena kami alhamdulillah ketemu dengan Prof ITB kemarin. Pertama kami kan memperbaiki landfillnya, tapi tawari ada internator Mbak, nanti outputnya pupuk. Pupuk Mbak, pupuk ini memang kompos bisa kita berikan ke masyarakat. Ini di tempat pembuangan akhir. Iya, TPA Mbak, ya betul. Termasuk Mbak yang satu data yang data tunggal yang untuk untuk UMKM, yaitu Sidatin tuh ya. Jadi alhamdulillah Mbak, termasuk nanti yang sahabat ambulan Mbak untuk kesehatan ini di jalan nih Mbak kan. Dengan 119 kita telepon Mbak, alhamdulillah sudah bisa dijemput ke rumah menuju Yankes Mbak.
Sebenarnya udah banyak mas sebetulnya, cuman makanya saya alhamdulillah dengan pendampingan untuk pemetaan smart city saya alhamdulillah mas terapkan mbak. Mana yang prioritas masih lau kah atau siapa nanti ya next lah. Nanti yang nilai teman-teman dari Kemenko lah mbak. Berarti smart city ini membantu ya Pak? Membantu mbak, pasti mbak, pasti. Kita kota mbak kan, kita kota dan alhamdulillah mbak di rumah ini ada unggul lah. Jadi jaringan mbak mudah sini, jaringan baik lah. Ya dibandingkan yang lain mbak, kecuali Pekanbaru, kita jaringan sampai ke Sungai 9 mbak udah ada mbak jaringan. Sudah tahuan mas. Jadi memang sudah ada satu peluang ya hotel ya. Jaringan baik ya Pak. Ya. Sudah menjangkau semuanya. Sudah mbak, sudah. Sampai Pelunjung mbak, Sungai 9. Yang betul tertib Pelunjung tuh mas. Yang sekarang udah ada lampu dulu nggak lampu mas, lampu nggak ada, jaringan nggak ada. Sekarang alhamdulillah. Kita sana naik ini mas, naik kalau hujan nggak bisa, kita naik speed. Oh itu betul-betul bentuknya pulau? Pulau mbak. Ya dia pulau tapi menyatu darat, tapi banyak di lautnya pak. Oh. Apa nih Pak kendalanya yang dihadapi untuk mewujudkan smart city di Kota Dumai ini Pak? Satu mbak memang komitmen dari ASN sendiri mbak. Ini saya berharapkan. Maka kami terus mbak genjot ini. Ya dari kita ya mbak, dari kami sebagai wali kota, Pulau PD semuanya ini mbak. Kalau udah semangat semuanya, saya yakin mbak bahwa dia semangat. Tapi memang harus diulang mbak. Karena mohon maaf, saya mbak kembali ke kesehatan karena saya untuk sistem di kesehatan memang susah. Memang nggak gampang mbak. Setahun 2 tahun nggak jalan, 3 tahun 4 tahun baru jalan mbak. Alhamdulillah ini terus dari kitanya mbak, kepala daerah, Pulau PD semangat ini nomor satu modal. Kalau nggak semangat mohon maaf mbak nggak akan bisa. Kayak mana pun cantiknya anggaran besar, mohon maaf mbak banyak program-program. Makanya saya bilang sama Pak Adri, saya nggak mau mewah, saya bilang biar yang kecil dulu. Kecil nanti udah oke, udah jalan baru kita kumpul jadi smart city yang besar, saya bilang. Mohon maaf ada kadang mas, mohon maaf semangat smart city-nya besar dulu mbak. Yang bawah nggak mau support. Makanya mbak dengan kita bertahap, nanti ada Silau, nanti ada semua jalan semuanya, dan nanti semua jalan semua, si Petarung ini insya Allah mbak, mohon nanti jadi besar mbak. Jadi emang pertama emang komitmen dari kita mbak. Gimana mbak komitmen kita, saya berharap semua sepakat lah mbak. Bagaimana kita membangun smart city ini memang dari lingkungan OPD masing-masing dulu mbak. Saya yakin kalau udah kuat ini, udah mudah mbak. Tinggal kita menyatukan, apalagi didampingin teman-teman dari Kominfo dah. Kementerian ini udah luar biasa nih, yang ahlinya mbak kan. Kan PAD terbesar di sini masih dari sektor industri ya. Bapak kan mau mengembangkan branding kayak pariwisata. Betul, gitu. Iya. Nah itu apa dengan pariwisata itu diharapkan ada PAD baru pak dari situ pak? Pasti mbak. Jadi mbak alhamdulillah kita sekarang merevisi Perda TJSP, tanggung jawab sosial perusahaan mbak. CSR mbak. Dulu kita ada perdanya, cuman nggak bunyi angka mbak. Di Permendagri dibolehkan maksimal 3%. Jadi mbak kita lagi bahas tahun ini clear 2%. Itu juga akan dituangkan mbak di Perda itu kita tuangkan dalam bentuk perwa. Kita akan kasih barang mbak ke perusahaan, bukan kita yang bangun. Untuk mbak agar juga saya Pulau PD agak nyaman mbak, tidak jadi masalah ke depan. Yang kedua mbak, kami ingin perusahaan dengan perda ini sebagai undang-undang mbak. Perusahaan wajib mbak mengalokasikan sekian persen. Alhamdulillah mbak di Kemenko juga ada combine mbak. Kalau CSR jalan bisa motong dari pajak. Tapi ini lagi pendalaman di Kementerian Keuangan. Ini tidak mengurangi CSR-nya mak, dari pajaknya bisa membantu infrastruktur. Saya fokus mak infrastruktur, pariwisata, termasuk pendidikan kesehatan mbak. Karena kami ingin 4 ini menjadi ikon kami. Saya yakin mbak kalau perda ini clear, saya mohon maaf mbak, APD kita akan agak bernapas untuk yang lain lah. Karena saya mohon maaf mbak, tahun lalu aja hampir 12 triliun pajak aja nih mbak. Pajak CPO 12 triliun. Kalau kita dapat 2% saya hitung hampir 200 miliar mbak. Kalau 200 miliar udah clear mbak Dumai ini. 3 tahun clear saya bilang. Clear untuk infrastrukturnya. APBD kami mbak untuk sosial maupun untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang ada di APBD ini. Tadi 4 itu yang diprioritaskan infrastruktur, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan. Nah kalau di pendidikan, kalau infrastruktur tadi pariwisata juga sudah dibahas. Kalau di pendidikannya apa nih Pak yang dilakukan dan akan rencananya dilakukan? Kita mbak pendidikan insya Allah selain infrastruktur mbak. Jadi ada ruang kelas baru, alhamdulillah mbak. Kita kan ada Depodik mbak. Depodiknya harus diisi oleh semua tingkatan SD operator mbak, SMP. Kalau nggak diisi mbak kita nggak dapat. Alhamdulillah mbak Dumai setiap tahun mbak dapat dari APBN dalam bentuk dana JAK. Ini mbak untuk ruang kelas baru ataupun rehab. Kalau fisik mbak hampir dibilang clear. Cuman saya mbak ingin ada inovasi mbak. Mohon maaf, sekolah ini saya ingin rubah macam puskesmas mbak. Puskesmas mohon maaf tetap ada ornamen lainnya, tapi kayak ingin tampilan sekolah itu mbak emang betul-betul elegan lah. Mohon maaf cantik lihat mbak apa namanya? Macam puskesmas kan modern lah mbak, modern bangunin mbak.
infrastruktur masih benahi Mbak. Ini pendidikan, ya. yang kedua Mbak, hari ini kita membentuk mental anak Mbak. Kita ada program namanya siswa beradab Mbak. Jadi siswa beradab ini sudah kita bagi semua buku untuk baik semua tingkatan SD SMP Mbak. Kami ingin membentuk mental anak, akhlak anak Mbak. Saya yakin dengan SD SMP ini kita bentuk mental Mbak, ini akan menjadi luar biasa. Tapi ini perlu kerja keras Mbak. Karena mohon maaf di rumah ini Mbak, semua ada HP bisa buka sembarangan. Saya bilang saya ingin kita balik zaman dulu lah saya bilang. Bagaimana anak masuk sekolah cium tangan gurunya. Itu ada kalau yang muslim Mbak kita ajarin untuk agamanya, yang non muslim buku itu Mbak sesuai dengan agama masing-masing. Ada doa pendeknya Mbak, ada sholatnya untuk muslim. Kalau yang non muslim, Katolik sama Protestan sesuai doa-doa mereka. Yang Tionghoa juga sesuai doa mereka Mbak. Kami ingin SD ini anak selama 6 tahun Mbak mentalnya terbentuk dengan baik. Saya yakin Mbak ini juga support orang tua. Makanya saya safari keliling Mbak, tetap orang tua saya himbau Mbak untuk mensupport siswa beradab ini. Karena kami yakin Mbak dengan siswa beradab ini bentuk, ya insya Allah akan generasi baik Mbak. Termasuk Mbak program-program lain Mbak. Dan rumah alhamdulillah Mbak, kita ada sekolah unggulan, ada SMP SMP 2 ya. SMP 2 Mbak, ada SMA Plus, ada apa? Ini ada unggul-unggul Mbak, karena kami ingin ada bibit-bibit yang baik di sini. Dan alhamdulillah Mbak, rata-rata tamatan ini alhamdulillah Mbak masuk ke perguruan tinggi negeri, kemudian di SMA Binsus masuk ke UI, kedokteran Mbak. Ini kan salah satu indikator yang kita lihat outputnya bagus Mbak. Maka saya bilang ya mohon maaf, guru juga punya semangat sama juga Mbak kan. Apalagi guru kan udah enak Mbak kan, ada sertifikasi. Dibanding pegawai lain Mbak, guru lebih mewah, sejahtera. Jadi nggak ada alasan mereka membuat suatu inovasi yang baik kan. Kemarin kami ke SMA Binsus Mbak ada perpustakaan, ada PKE Mas, perpustakaannya Mas. Mereka ciptakan sendiri. Jadi walaupun sederhana, tapi masuk mereka bisa melihat di mana apa ini buku apa semua sejarah Riau. Termasuk beasiswa Mbak. Oh, ada. Kita ada beasiswa yang mohon maaf Mbak karena sekarang kuliah mahal. Walaupun secara bertahap Mbak, kita sekarang ada beasiswa prestasi tak mampu. Jadi Mbak kita bersama dengan Politeknik KTR Riau karena kami memilih Riau Mbak agar banyak jumlahnya Mbak. Dan PCR juga termasuk terbaik Mbak 13 di Indonesia. Politeknik KTR Riau yang baru Mbak. Jadi kita biayakan Mbak dari masuk awal sampai tamat, baik biaya hidupnya, biaya pendidikannya, bukunya semua kita tanggung Mbak APBD. Apa Pak? Kita juga kerjasama dengan Turki Mbak. Jadi anak tak mampu, alhamdulillah Mbak kita apakan kerjasama Mbak gedung kita, kita perbaiki. Jadi Mbak kita misal mereka 60 terima, kita minta 20% Mbak orang tak mampu, yang mereka akan gembleng. Jadi nanti sampai ke Turki Mbak tanggung jawab mereka. Tamat nanti ya kita akan berdayakan di rumah Mbak. Harus balik ke rumah, iya, balik rumah ya. Gitu, ya. Jadi buku sudah bagi seluruh SD sudah bagi. Suatu saya langsung waktu lantik man kita langsung buat nih beradab. Mulai dana bos. Jadi buku itu memang dicetak mereka simple Mas. Yang muslim jadi waktunya, doa pendeknya, membantu orang tua. Yang non muslim doa-doa dari agama masing-masing. Ini kita rangkul semua agama Mas. Dan kami juga alhamdulillah dengan nanti yang P3K lulus ini Mbak, saya akan tambah guru agama Mas. Kita yang P3K banyak, kita tahun ini kita semua P3K guru. Pegawai dengan menjadikan kontrak. Jadi kan itu kan ada honor ya. Kan ada Menpan harus P3K. Alhamdulillah Mbak, yang guru-guru honor selama ini gaji 1,4 kita naikkan hampir 2,1 ditambah tunjangan. Mereka sama hak pegawai Mas, sesuai kemampuan BPD kita. Kalau BPD kita meningkat nanti bisa selevel dengan gaji pegawai. Otomatis mereka juga akan. Jadi yang lulus ini mah yang akan kita rekrut guru-guru agama. Karena saya lihat ada guru agama yang sangat butuh, tidak mungkin 1-2 orang melayani sampai 1000 murid, tidak mungkin. Nanti kita tambah gurunya, guru agamanya, nanti kita hitung-hitunglah dengan kekuatan BPD kita Mas. Kalau yang non muslim, kalau ada beberapa sekolah yang banyak ini dia satu guru agama tetap wajib Mas. Misalnya Katolik ada berapa SD, dari jumlah sekian satu guru Katoliknya, nanti Protestan gitu juga, Tionghoa aja gitu. Jadi kami ingin supaya juga ya mohon maaf kita kan semua kan agama mengajarkan kebaikan nih Mas kan. Kami ingin juga ini supaya juga semangat. Dalam alhamdulillah ini respon juga baik dari pendeta, dari biksu juga alhamdulillah. Ini juga satu yang menarik juga kan. Karena saya risau juga nih Mas, anak-anak kita nih main game nih, main handphone nih aduh risau betul Mas. Nah, jadi kita kemarin saya kan ya walaupun kita belum paksakan, kita ambil sampel Mbak. Jadi kemarin waktu saya habis pulang umroh kemarin kita sudah Mbak, ada 1.200 anak yang kita sudah habis 30. Desember nanti Mbak target 2 kali lipat nih. Saya lihat semangat gurunya karena dia malu ya Mas, kita bacakan nih. SD sekian berapa ini apa sih ada. Mau nggak mau memicu lah, ya kan? Oh di SD bukan di SMP, SD atau bukan madrasah. Kalau itu udah biasa Mbak kan? Oh ini yang umum. Buku ini kita bagi untuk umum Mbak.
Kalau yang soal agama tuh macam kita di sini ada muslimin, ada apa santo, itu kan udah pasti agama lebih besar tuh kuat Mbak. Mereka udah nggak perlu lagi apa lagi. Yang umum Mbak, soal umum negeri yang kita prioritaskan. Ini apa tuh Pak alasannya untuk memprioritaskan adab gitu? Saya risau Mbak, mohon maaf. Kalau kita dulu Mbak, saya SD, kita takut jumpa guru Mbak. Takut, sekarang nggak, orang santai aja dengan megang HP, dia kadang nggak tahu di guru depan tuh Mbak. Cuek aja Mas, memang Mas, cuek Mas. Maka sekarang saya setiap kunjungan sekolah, tolong biasakan cium tangan guru saya bilang. Satu dibuat buat apa aja, hari ini guru ini, besok guru ini kan nggak mungkin tiap hari, nggak semua guru apa namanya kelas ini ya. Guru untuk pembinaan nih. Semua guru BP. Jadi jangan guru BP, semua guru gantian-gantian nih, hari ini guru ini, hari ini. Penting anak tuh masuk dia cium tangan saya bilang. Jadi hormat ya Pak Ya. gurunya. Ada chemistry juga Mbak antara murid dengan guru kan. Ada rasa takut, hormat Mbak kan. Ini iya ada Mbak, ada. Saya tertarik sih ahlaknya BUMN tuh, Erick Thohir tuh. Kan ada ahlak tuh kan, brandnya kan ahlak nih, ya kan, berahlak. Kan semua BUMN berahlak tuh. Bisa pinter tapi kalau nggak ada akhlak tuh buat apa ya Pak? Baru percuma Mbak kan.